Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini adalah salah satu produk AMG yang paling menarik di tanah air. Inilah Mercedes AMG CLA 45S 4MATIC Plus. Dan kami sudah mendapatkan unitnya untuk kami lakukan test drive. Sebelum video ini dibuat, kami sudah pernah membuatkan first impression tentang mobil ini. Anda bisa lihat linknya di atas. Tapi yang sekarang kami akan lebih fokus ke rasa berkendara dari mobil ini. Karena sebuah AMG haruslah asyik untuk dikendarai dan menggugah emosi kita sebagai petrolhead dalam konotasi yang positif. Jadi, kencangkan sabuk pengaman Anda karena kita akan geber Mercedes AMG CLA 45S ini. Sebelum saya mulai reviewnya, saya mau ingatkan kepada Anda, terutama Anda yang memiliki bisnis di jual beli kendaraan atau jual beli spare part dan aksesoris pendukung otomotif lainnya. Sekarang ada platform baru bernama Gias Auto 360 dan ini adalah platform untuk mendukung bisnis Anda. Platform ini sangat mudah, aman, dan nyaman untuk digunakan serta bisa membantu usaha Anda ke level yang lebih tinggi lagi. Ayo bergabung sebagai merchant, gratis semuanya. Caranya mudah, tinggal klik link yang ada di deskripsi dan Anda bisa menjadi bagian dari platform baru ini, Gias Auto 360. Oke, sekarang kita lanjutkan AMG CLA 45S ini. Kenapa saya bilang ini salah satu yang paling istimewa di Indonesia? Karena yang pertama, AMG yang pure AMG. Pure AMG kalau di kacamata saya adalah yang one man, one engine, yang benar-benar versi terkencangnya di model body itu hanya sedikit yang masuk ke Indonesia karena masalah pajak. Jadi hanya ada yang 45S ini dan yang 63 itu hanya ada di G-Class, G63. Sedangkan C-Class hanya sampai C43, E-Class hanya sampai E53, dan AMG GT, bahkan AMG GT juga hanya sampai 53 karena kalau dimasukkan ke yang 63-nya akan sangat mahal di Indonesia. Jadi ini adalah satu dari sedikit pure AMG yang ada di Indonesia dan harganya sangat menarik. Untuk versi yang coupe 4 pintu seperti ini, itu harganya 1,465 miliar rupiah off the road, yang artinya dia kalau on the road itu sekitar 1,6 miliar rupiah. Sedangkan untuk yang versi shooting brake, itu juga menarik karena ada versi shooting brake-nya, itu harganya hanya berbeda sedikit, ini tepatnya di sini. Dan kalau Anda membeli CLA 45S ini, Anda juga memiliki pilihan untuk warna yang doff seperti ini. Ini disebut Mercedes-Benz sebagai warna Designo Magno. Dan ini yang abu-abu tua doff-nya, ini keren sekali, walaupun ya mungkin perawatannya dan perlindungannya tidak semudah cat biasa, tapi ini keren untuk dilihat. Dan authorized dealer Mercedes-Benz di Indonesia sudah ada yang bisa memperbaiki mobil ini kalau misalnya kecelakaan dengan warna doff seperti ini. Tapi ini ada biaya tambahan yaitu sekitar 60 juta rupiah. Tapi walaupun dengan tambahan itu, dengan harga sekitar 1,6 miliar rupiah on the road, CLA 45S ini adalah AMG yang harganya sangat reasonable. Karena bayangkan mobil ini kira-kira saingannya adalah BMW M2 Competition, dan M2 Competition dalam keadaan bekas saja sekarang itu masih dijual 1,6 sampai 1,7 miliar rupiah, dan ini bisa mendapatkan unit yang baru total. Pada saat CLA 45 generasi pertama keluar, ada versi CLA 45-nya dan mesinnya memecahkan rekor sebagai mesin 4 silinder dengan tenaga terbesar di dunia. Nah sekarang di generasi barunya rekor itu dipecahkan lagi oleh CLA 45S terbaru. Unitnya tetap sama, 2000 cc, 4 silinder dengan turbo yang besar sekali itu kelihatan. Dan tenaga yang dihasilkan, kalau tadinya itu hanya 380-an horsepower, sekarang menjadi 421 horsepower dengan torsi 500 Nm yang disalurkan lewat transmisi otomatis 8 speed, bukan ke roda depan, tapi ke 4 roda. Karena ini menggunakan sistem 4MATIC. Tapi 4MATIC-nya bukan 4MATIC biasa, tapi 4MATIC Plus. Jadi di 4MATIC Plus itu ada yang namanya drift mode, di mana
tenaga itu bisa disalurkan semuanya ke belakang, walaupun mesinnya sebenarnya melintang khas konfigurasi mobil berpenggerak depan. Tapi lewat mekanisme yang cerdas, dia bisa membuat tenaga itu semua ke belakang. Makanya kenapa saya berada di sini, di sirkuit drifting. Karena kita akan mengetes driftingnya mobil ini seperti apa. Karena ini juga baru pertama ada di AMG di Indonesia. Ini dia yang saya bilang, pure AMG, selalu ada one man one engine, handcrafted by, dan ada tangannya ini namanya Mark lah, belakangnya susah bacanya, tapi dialah yang bertanggung jawab untuk membangun mesin ini. Dan kalau di AMG yang 43, 53 itu tidak ada, karena itu sebenarnya lebih ke arah versi kencang dari mobil jalanannya. Kalau ini benar-benar versi hardcore-nya. Oke, gimana kalau misalnya kita langsung coba drifting, tapi sebelumnya sekilas aja kita lihat tentang mobil ini, dan kita langsung akan drifting dengan CLA 45S. Tampilan dari CLA 45S ini jelas lebih garang dibandingkan versi normalnya, yaitu CLA 200 di Indonesia. Ini bisa dilihat bumper AMG di depannya, ada lubang udara yang besar, tapi memang yang bolong hanya yang kanan, karena memang untuk mendinginkan intercooler. Nah, sedangkan yang di kiri karena tidak ada apa-apa, dia tutup untuk menambah aerodinamika. Sebenarnya agak sayang ya, mestinya AMG seperti ini harusnya tuh benar-benar kebuka semuanya. Kemudian dia lebih rendah dibandingkan CLA biasa, dan pelek yang digunakan untuk CLA 45S ini di Indonesia adalah pelek 18 inci dengan lebar ban 245 mm, rasionya 40, depan sama belakang itu sama. Sebenarnya menurut kami agak sedikit kecil ya. Mungkin kalau 19 bisa lebih garang lagi, tapi yang sangat membuat garang mobil ini adalah catnya. Ini luar biasa kerennya. Spoiler di belakang ini juga sudah standar, dan ada 4 buah knalpot di belakang. Yang knalpotnya ini ya oke lah, nggak nyambung sama knalpot aslinya, tapi minimal knalpot aslinya ada persis di belakang muffler tipnya itu. Satu yang saya kurang srek ini sebenarnya ada tulisan turbo di sini. Buat apa? Semua orang yang penting adalah performanya gitu, dan apalagi semua Mercy sebenarnya sekarang sudah turbo. Jadi sebenarnya nggak istimewa amat ada tulisan turbo di sini, tapi 4MATIC Plus ini yang mestinya istimewa. Sekarang kita ke bagian dalam. Oke, saya tidak akan mereview bagian belakang karena bagian belakang itu sudah ada di video sebelumnya, dan itu bukan buat Anda, itu buat teman Anda yang akan jealous atau iri melihat Anda memiliki mobil ini. Dan di belakangnya oke lah duduknya, walaupun bukan tempat yang paling enak. Tempat yang paling enak di depan. Wow, begitu masuk mobil itu langsung disapa oleh gambar moncong depan mobil. Tadi juga saya belum sebut, grillnya itu juga grill yang vertikal yang khas AMG. Sekarang kita nyalakan mesin dulu. Nah, inilah masalahnya mesin 4 silinder. Tidak ada suara yang dramatis ketika Anda mulai men-start mobil ini. Bahkan ketika kita gas, oke lah ada suara menderum sedikit, tapi nggak yang menggetarkan hati seperti yang di 63 V8. Coba kita, di sini ada tombol untuk knalpot yang bunyinya lebih keras. Kita pencet. Masih biasa aja, kita masukin ke mode yang paling ganas, race. Ada letupan-letupan sedikit. Tapi ya tetap tidak tercermin garangnya itu dari suara mesinnya pada saat idle. Tapi nanti juga kita coba bagaimana suara mesinnya pada saat kita berakselerasi. Secara umum, tampilan eksterior atau dashboard dari CLA 45 ini mirip dengan CLA 200, yang mana itu bukan hal buruk, karena ini adalah salah satu interior paling cantik dengan ambient light yang banyak sekali warnanya. Ada animasi warna juga, bahkan ventilasi berbentuk turbin ini juga dilengkapi dengan iluminasi ambient light. Setir ini spesial karena ini adalah setir AMG,
dan banyak spesialnya. Yang pertama ada brush aluminiumnya di sini, kemudian ada Alcantara di tempat pegangan. Nah, ini Alcantara nih emang keren banget pada saat baru, tapi supaya awet itu sebenarnya Anda harus pakai sarung tangan. Kalau misalnya Anda pakai tangan biasa seperti ini, apalagi keringetan, ini sangat cepat untuk terlihat usang. Tapi ini keren sekali. Dan di setir AMG ini ada 3 buah knob. Di kanan dan di kiri ada 2, dan ini untuk mengatur berbagai hal, termasuk AMG dynamics-nya atau kekerasan suspensinya, kemudian untuk knalpot Anda bisa ubah-ubah semua di sini. Jadi benar-benar Anda tidak perlu ke dashboard, tinggal di setir saja. Dan yang di kanan ini yang saya suka adalah mode berkendara. Nah, mode berkendara ini ada macam-macam. Dia ada comfort, ada sport plus, dan ada race yang paling ganas, dan ada satu lagi yaitu individual. Nah, di individual Anda bisa menyetel sendiri bagaimana karakter mobil yang dimauin. Kalau saya setel individual itu di karakter yang paling ganas, dan uniknya yang individual itu bisa diaktifkan hanya dengan memencet tombol yang kanan. Dan seketika Anda langsung masuk ke mode yang sudah Anda set. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan sistem yang dimiliki oleh Porsche. Jadi hanya dengan satu tombol Anda bisa langsung mendapatkan settingan yang terganas asal di setting dulu sebelumnya. Dan di instrumen cluster juga ada tambahan view dengan corak super sport, dan itu keren sekali. Serta ada 3 cluster zone yang masing-masing bisa Anda pilih Anda mau menampilkan info tentang apa. Jadi benar-benar customizable sekali instrumen dari Mercedes-Benz ini. Yang di sini layar multimedianya juga ada tambahan 2 fitur, yaitu AMG Performance dan AMG Track Pace. Jadi AMG Performance ini kita bisa melihat horsepower, torsi sesaat seperti apa. Sedangkan di AMG Track Pace ini kita bisa menghitung lap time atau mode drag race juga ada di sini. Serta yang paling istimewa di interiornya ini bangkunya. Bangkunya bukan hanya keren dilihat, tapi juga sangat ergonomis untuk diduduki. Rasanya pas gitu, kursi seperti ini ada di AMG. Walaupun mungkin untuk menekan cost, mereka tidak memasukkan versi yang elektrik. Jadi ini semuanya manual, tapi semua sisi bisa diatur, tinggi rendah, depan belakang, kemudian panjang bagian bawah kursi juga bisa diatur semua. Tapi memang manual, tapi nggak masalah, karena memang mobil ini bukan untuk bergantian. Mobil ini tuh individual untuk yang pemiliknya, untuk Anda. Dan mungkin ini juga menge-save harga, sehingga harganya bisa cukup reasonable. Lainnya mirip dengan yang di CLA 200, tapi tentu saja yang istimewa di mobil ini adalah 4MATIC Plus-nya, karena dia menyediakan drift mode. Seperti yang saya bilang, kita akan coba sekarang drift mode-nya, tapi sebelumnya kita isi bahan bakar dulu dengan BBM terbaik. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat, dan performa maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Nitro Plus, penuh tenaga, akselerasi lebih cepat. Nah, sekarang kita sudah berada di J99XAR drifting circuit di daerah Karawaci. Ini adalah sirkuit drifting yang paling proper di Indonesia saat ini, dan memang dibuat dedicated untuk drifting oleh Akbar Rais dan Mas Gilang Juragan 99. Jadi ini tempat yang tepat, arenanya tertutup, dan jangan dicontoh adegan ini kecuali memang benar-benar di tempat yang tertutup dan sudah memiliki skill drifting yang memadai. Oke, untuk masuk ke mode drifting, pertama kita harus masukkan mode ke race. Knalpot langsung otomatis dia menjadi yang keras suaranya. Kemudian matikan traction control sampai off, pencet lama. Kemudian masukkan ke mode manual transmisinya, dan tekan pedal up dan pedal down bersamaan. Drift mode, confirm pedal up, confirm. Drift mode aktif.
Oke, sekarang mestinya semua tenaga itu ke roda belakang. Kita lihat aja. Kok, oke, ini agak aneh ya. Ini tidak seperti mobil penggerak belakang murni. Jadi agak salah antisipasi tadi. Oke, saya akan ulang lagi. Kita akan ulang. Ini kayaknya nggak 100% deh. Ini tidak 100% ke ban belakang. Oke, sekarang kita akan coba sekali lagi. Pakai gigi satu dulu. Iya, ini tetap 4-wheel drift. Tapi seru. Kita bisa ngedrift, kita bisa geser, tapi bukan drifting kayak mobil drift beneran. Iya, ini agak beda rasanya. Jadi setirnya itu nggak bisa yang lock 100%. Kita akan coba sekali lagi. Tapi tetap asik, tetap bisa bikin donat dengan putaran yang lama dan somehow lebih gampang dikendalikan karena ya memang ban depan dan ban belakang tetap ada tenaganya. Jadi rasanya ini tidak 100%. Mungkin 90% atau 95%, tapi di depannya masih mendorong dan ya itu memudahkan kita untuk mengarahkan mobil walaupun driftingnya memang tidak seindah kalau full 100% ke belakang. Oke, drifting selesai. Jadi mobil ini terbukti bisa drifting. Sekarang kita akan coba bagaimana rasanya di jalan raya. Let's go. Oke, yes, definitely mobil ini bisa drifting. Tapi seperti tadi saya bilang, kelihatannya nggak 100% ke belakang karena lebih seperti 4-wheel drift gitu ya, bukan seperti rear wheel drift, tapi jelas memang lebih banyak ke bagian belakang dan mudah sekali menginisiasinya. Tidak akan seindah yang pure rear wheel drive, tapi minimal mobil ini dengan all wheel drive dia bisa mengeluarkan performa optimalnya di cuaca apa saja, tapi tetap di track seperti ini dia juga bisa drifting. Oke, sekarang kita lanjutin, tapi sebelum lanjutin ini lumayan capek juga dan adrenalin itu terpacu pada saat ngedriftin mobil ini. Dan untungnya setiap kali syuting kru auto driver itu selalu nyediain Kopiko Lucky Day. Kita minum dulu. Enak banget. Jadi Kopiko Lucky Day ini memang racikan kopi susu khas Thailand yang rasanya itu nendang banget dan bikin energi itu langsung kembali. Oke, sekarang semangat. Langsung kita akan review di jalan raya. Tentunya sebagai mobil dengan performa buas, Anda tidak bisa mengharapkan kenyamanan terlalu banyak dari CLA 45S. Ya, itu ada benarnya. Bangku dari mobil ini walaupun keren, dia keras. Kemudian suspensinya, bantingannya juga keras. Tapi untungnya nggak keras-keras amat gitu, nggak sekeras Mini JCW lah misalnya. Jadi masih ada sedikit level empuknya. Namun yang menyenangkan adalah interior dari mobil ini benar-benar indah dengan permainan layar digitalnya, ambience light-nya yang warnanya banyak sekali dan keluar bahkan di ventilasi AC, di pintu, di dashboard, yang paduan warnanya tuh begitu di malam hari tuh membuat hati itu jadi ceria gitu. Jadi aura kabin ini sangat positif dan itu membuat kita melupakan bangkunya yang keras dan bantingan yang keras karena
kita akan selalu senang berada di dalam kabin mobil ini. Mobil ini diklaim bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 4,0 detik saja. Nah, apakah klaim tersebut bisa dibuktikan di Indonesia? Oke, kalau gitu langsung kita coba saja. Saya udah bawa alat ukurnya berbasis GPS. Oke, kita tempel. Ya, sudah. Kita masukin ke race mode. Kita pencet traction controlnya sekali, udah langsung cruise launch control sudah bisa aktif. Wah, gila, wah, wow, ini astaga hasilnya. Nanti saya potret hasilnya 0 sampai 100 km per jam. Klaimnya Mercy 4,0 detik. Hasil yang kami dapatkan di percobaan pertama langsung adalah 3,93 detik. Mobil ini sudah masuk ke regionnya supercar. Dan ini adalah AMG paling kencang yang pernah kita coba. Yes, rata-rata di 4 komaan. Dia 3,9. Itu begitu start, itu rasanya dia ditampar dari belakang. Dah! Traksinya luar biasa all wheel drive ini. Dan di mode Sport Plus atau Race, kapanpun kita butuh tenaga. Oh! Ini mobil mungil, ini mobil ringkas, tapi begitu dia berakselerasi, itu rasanya seperti muscle car yang besar dan berwibawa. Wow. Luar biasa mobil ini. Dahsyat tenaganya. Dahsyat akselerasinya. Dalam hal konsumsi BBM, CLA 45S mencatat 7,7 km per liter untuk rute dalam kota dan 14,8 km per liter untuk rute tol. Angka tersebut bisa dibilang jauh dari hemat. Ya, memang itu bukan satu hal yang penting ketika Anda sedang mempertimbangkan mobil ini. Karena mobil ini dibuat untuk performa gitu. Yang penting adalah bagaimana rasa sporty itu ketika kita berkendara. Dan yang paling penting adalah ketika Anda mau, kapan aja tenaga kapan aja tenaga itu diinginkan, tinggal injak gas dan mobil akan langsung melaju dan dalam sekejap melahap jalanan. Detik ini saya di sini injek gas, udah nyampe jauh sekali. Dan kemudian untuk mengimbangi laju dari mesinnya ini, pengendaliannya juga menyenangkan. Jadi seperti tadi saya sudah bilang, mobil ini memiliki suspensi yang lumayan keras. Jadi pengendaliannya itu sudah pasti stabil dan daya cengkeram dari bannya juga luar biasa, tapi tidak tajam berlebihan. Anda yang sudah pernah mencoba mobil seperti supercar, Lotus, atau bahkan Mini, Anda tahu bagaimana tajam yang berlebihan, yang benar-benar seperti lalat. Ini tidak, ini masih ada softnya gitu. Jadi semakin pas buat dipakai sehari-hari. Mungkin kalau di track dia kalah tajam dari beberapa rivalnya seperti BMW M, Mini JCW gitu. Tapi di jalan normal seperti ini, respon setirnya pas, tajam tapi tidak tajam berlebihan. Dan itu membuat mobil ini sangat-sangat fun to drive. Meski begitu, mobil ini juga memiliki beberapa hal yang agak mengganjal. Kelemahan pertama sama seperti Mercedes-Benz lainnya, tuas ventilasi AC itu setiap beberapa menit membuka sendiri, jadi kita harus secara manual menutupnya. Tapi untungnya, biasanya setelah dari itu saya ngomong setirnya agak ke kiri sedikit, tapi untungnya yang di sini setirnya pas di tengah,
ke kiri sedikit. Nah, tapi hal yang mengganggu berikutnya adalah walaupun setirnya itu pas, tapi setir ini menghalangi instrumennya yang bentuknya mengotak. Jadi kalau misalnya kita tidak ingin terhalangi, kita harus meninggikan setirnya. Dan itu posisinya jadi kurang enak nyetirnya. Dan kalau kita tinggikan, sebagian dari multimedia sistem juga itu tertutupi. Tapi kalau kita rendahkan yang posisinya pas, sebagian dari instrumen di depan itu tertutupi gitu. Jadi kayak ada informasi yang hilang gitu karena terhalang setir. Kemudian kelemahan berikutnya adalah mengenai joknya. Oke, joknya keras dan bukan elektrik, itu saya tidak masalah. Tapi dia dilengkapi dengan pemanas kursi. Sayangnya dia tidak dilengkapi dengan pendingin kursi. Kalau boleh pilih salah satu, lebih baik yang pendingin kursi. Kenapa? Karena mobil ini mungkin akan dipakai untuk track day. Dan track day itu kita sirkuitnya hanya di Sentul saat ini di Indonesia. Dan track day biasanya panas. Mungkin akan lebih berguna pendingin kursi dibandingkan pemanas kursi. Namun di lain sisi, ia juga punya sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama adalah tuas mode berkendara yang diletakkan di setir. Walaupun ini mirip dengan Porsche, tapi ini adalah desain yang paling pas. Sangat cepat kita untuk memilih mode berkendara, sangat mudah digunakan. Dan kelebihan berikutnya adalah suaranya. Itu sebagian dari suara itu memang ada yang diproduksi oleh sound systemnya, tapi nggak masalah karena itu benar-benar menggetarkan adrenalin. Lantas ketika Anda tidak sedang berada di sirkuit, Anda berada di jalan raya, itu radius putarnya juga kecil, dimensinya juga ringkas mobil ini sehingga menyenangkan. Kemudian ada panoramic roof, walaupun kadang-kadang silau nih seperti sekarang kena matahari, tapi ini bikin suasana kabin jadi mahal dan keren. Lantas kalau misalnya Anda mau track day, yang mana Anda harus, kalau Anda harus track day jika memiliki mobil ini, ada AMG Track Pace, di mana dia bisa mengukur waktu Anda ketika drag race, bahkan bisa mengatur lap time ketika Anda balap sirkuit. Setelah memakai mobil ini selama seminggu lebih, kami menilai CLA 45S ini bukan hanya membuat khawatir rival di kelasnya, tapi kami merasa ini adalah AMG terbaik yang ada saat ini. Yang pertama, harganya sangat reasonable, baik dibandingkan AMG, pure AMG lainnya maupun dibandingkan kompetitornya. Kemudian akselerasinya masuk region kepala 3 untuk 0-100, artinya salah satu yang tercepat dari semua jajaran AMG, salah satu yang tercepat juga di kelasnya. Mobil ini masih enak buat dipakai sehari-hari. Performanya buas dan bisa Anda lepaskan kapan saja karena mobil ini all wheel drive. Jadi gripnya berlimpah, bisa dipakai buat di sirkuit. Ketika Anda sedang ingin tersenyum lebar, Anda tinggal masuk ke drift mode dan Anda cari tempat drifting, Anda bisa drifting. Kemudian mobil ini praktis buat bersama keluarga juga di belakang. Mobil ini bagaikan AMG yang harganya paling reasonable tapi bisa melakukan hampir semua hal. Dan tidak ada bosan-bosannya mengendarai mobil ini kapan saja. Menurut kami, Mercedes AMG CLA 45S ini adalah best buy kalau Anda mencari mobil sport yang kencang. Kenapa? Harganya sangat reasonable. Bahkan dari hasil tes kami, ini adalah salah satu AMG terkencang dibandingkan seluruh jajaran AMG lainnya. Dan mobil ini juga masih enak buat dipakai sehari-hari, tidak terlalu mengintimidasi, tapi tenaganya luar biasa dan sangat fun to drive dengan adanya drift mode di mobil ini. Ini mungkin AMG yang paling menggoda untuk dimiliki saat ini di Indonesia. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Mercedes AMG CLA 45S ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum.
main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.